Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa afdalil qadat. Imami ahli al-aradina was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, akramakumullah wa syarrafakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali akan kita teruskan perbincangan kita tentang Ratibul Haddad, ratib yang begitu agung dan mulia yang dikarang oleh Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Masih ke dalam pembahasan masalah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah Ratibul Haddad dari Sayyidina Uthman bin Harb radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada an yuhadditha hadithan fanasiyahu falyusalli alaihi. Barang siapa yang ingin berbicara lalu dia lupa akan apa yang akan ia bicarakan, falyusalli alayya, maka hendaklah dia berselawat kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menemukan banyak sekali para ulama kita, terutama para habaib kita, tatkala mereka ingin berbicara, kemudian ada sesuatu hal yang mereka lupa apa yang akan mereka bicarakan, sehingga kemudian mereka langsung berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tudriku ar-rajula wa waladahu wa walada waladih. Bahwasanya manfaat salawat itu akan mengenai orang yang membacanya, juga akan mengenai anaknya, juga akan menjumpai cucunya. Jadi di saat kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita yang membaca yang mendapatkan manfaat itu, tetapi anak kita juga mendapatkannya, cucu kita pun mendapatkannya. Alangkah mulianya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Faqir berpikir, kalau hadis ini menjelaskan tentang manfaat yang akan dijumpai oleh anak dan cucu kita, bagaimana orang yang belum memiliki anak dan cucu? Tentu manfaat ini akan ia dapatkan. Memperbanyak selawat kepada beliau, insya Allah yang belum mendapatkan keturunan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Iqlishi menceritakan sebuah cerita yang dikutip sedikit oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, cuma hanya dikutip sekilas.
Ja'a Asy-Syibli ila Abi Bakr bin Mujahid. Al-Imam Syibli datang kepada Imam Abu Bakar bin Mujahid. Imam Mujahid adalah seorang ahli tafsir. Beliau memiliki anak namanya Al-Imam Abu Bakar. Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid ini ketika Al-Imam Syibli datang, faqama ilaihi fa'anaqa. Imam Abu Bakar bin Mujahid ini berdiri kemudian memeluk Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Wa qabbala baina 'ainai, dan beliau mencium keningnya Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu. Ma baina 'ainai, di antara kedua matanya. Fa qultu ya sayyidi, taf'alu hadha bi-Syibli. Wahai tuanku, wahai tuan saya, wahai pemimpin saya, wahai Imam Abu Bakar bin Mujahid, apakah kau mengerjakan hal ini terhadap Syibli? Kau berdiri, kau memeluknya, kemudian kau menciumnya. Wa anta wa jami'u man bi Baghdad taquluna innahu majnun. Semua orang yang ada di Baghdad itu mengatakan kalau Syibli ini orang gila. Qala fa'altu kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Kata Imam Abu Bakar bin Mujahid, aku melaksanakan hal itu sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu karena saya bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqbala Syibli. Dan Al-Imam Syibli ini datang di dalam mimpi itu. Faqama an-nabiyyu faqabbala baina 'ainai. Kemudian Nabi berdiri dan mencium di antara kedua matanya Al-Imam Syibli radhiyallahu anhu. Faqultu ya Rasulullah, taf'alu bi Syibli hada. Ya Rasul, kau kerjakan ini terhadap Syibli, kau muliakan Syibli. Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Kenapa? Hada Syibli ini, kata Nabi SAW, yaqra'u ba'da salati, dia selalu membaca setelah salatnya. Jadi redaksinya yaqra'u, selalu membaca setelah selesai salatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selalu membaca itu. Wa yutbi'uha bis salati 'alayya thalathan. Setelah membaca ayat itu, ya, satu ayat sebelum terakhir dari surah At-Taubah, setelah membaca ayat itu kemudian diikuti dengan membaca selawat kepadaku sebanyak 3 kali. Siapa yang tidak ingin dimimpikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa yang tidak ingin dipeluk dan dicium oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita dari dulu sampai saat ini pun tetap beliau adalah orang yang paling memiliki kasih sayang. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala dari dulu hingga saat ini dan sampai kapanpun adalah Arhamur Rahimin, Akramu Karim, yang zat yang paling maha sayang, paling segalanya. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita, bisa Allah berikan kepada kita saat ini dan orang-orang setelah kita. Jadi jangan berputus asa, tinggal lazimkan bacaan ini, diikuti dengan salawat kepada Nabi SAW sebanyak 3 kali. Kemudian salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuat kita dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan Nabi, tentu surganya beliau berbeda dengan surga yang lain. Kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau
memang berbeda dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena beliau orang yang paling mulia. Ganjaran yang Allah berikan juga ganjaran yang paling mulia apabila kita dekat dengan beliau. Sebagaimana yang beliau katakan, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang baik di akhirat. Orang yang paling dermawan, Nabi SAW. Apa yang beliau miliki dari Allah akan beliau berikan kepada kita apabila kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.